Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah misteri untuk kalian semua. Dan kisah misteri kali ini datang dari email yang tidak disebutkan namanya, tapi nama emailnya ini ya kisah misteri. Gak tahu nama aslinya siapa. Jadi di dalam email ini beliau bercerita tentang pengalamannya saat naik bus. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Kejadian ini terjadi di tahun 2008 saat aku masih duduk di bangku kuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Hari itu, aku masih menemani ibuku menjaga nenek di salah satu rumah sakit umum yang berada di kota X. Nenekku sudah sakit hampir 1 minggu lamanya. Dan karena aku kebetulan sedang libur panjang saat itu, maka waktu liburku diisi untuk menemani ibuku yang mengurus nenek di sana. Aku bagian jaga malam. Jadi, jika nenekku tengah malam ingin ke kamar mandi, aku yang mengantarnya. Dan juga hal-hal lainnya. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Seluruh keluarga besarku satu persatu datang menjenguk, hingga membuat ruangan menjadi lebih ramai dan menyenangkan. Hari ini adalah hari terakhirku di sini, karena jatah liburku sudah habis dan besok adalah hari pertama masuk perkuliahan lagi. Aku pun berpamitan kepada keluarga besarku. Mereka pun mengizinkan dan juga berterima kasih kepadaku karena selama seminggu ini ikut menjaga nenek. Sebelum pulang, keluarga besarku berpesan karena aku ikut keberangkatan bus yang malam hari. Mereka menyarankan agar aku langsung ke terminal saja, jangan menunggu di pintu masuk menuju jalan tol. Aku pun mengiyakan mereka dan segera pulang ke rumah nenekku untuk membereskan baju-bajuku, lalu segera berangkat ke terminal. Waktu menunjukkan pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Setelah aku mengemasi semua barang-barangku, aku pun segera berangkat menuju terminal. Kebetulan di depan gang rumah nenekku ada tukang ojek pangkalan yang sedang menunggu penumpang. Aku pun segera minta diantarkan ke terminal agar tidak ketinggalan bus. Selama di jalan, badanku terasa lelah sekali. Rasanya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki pegal-pegal semuanya. Jujur saja, aku memaklumi kondisi fisikku saat itu, karena selama seminggu aku menjaga nenek dan selalu kebagian jaga malam. Hal ini membuat jam tidurku otomatis berantakan. Kadang di siang hari, mataku malah tidak bisa terpejam sama sekali. Padahal malamnya harus berjaga. Saat lelah inilah kemudian aku merasa kalau jarak dari rumah nenek ke terminal sangatlah jauh. Ditambah jalanan lumayan macet saat itu. Aku lihat di seberang jalan, bus-bus ke arah kotaku banyak berseliweran, membuatku jadi berpikir untuk merubah rute ojekku. Akhirnya aku putuskan tidak jadi ke terminal, melainkan menunggu saja di dekat pintu masuk tol yang jaraknya sudah dekat dari tempatku. Setelah sampai di sana, aku pun membayar ojek itu. Kemudian aku menunggu bus datang.
Aku duduk di sebuah pagar pembatas jalan yang biasanya ada di tol-tol, sambil sesekali melirik ke kiri dan ke kanan. Siapa tahu ada penumpang lain dan bisa diajak ngobrol. Berhubung saat itu sepi, aku pun mengambil handphoneku untuk mengusir rasa sepi. Tapi sialnya, saat itu handphoneku tinggal 7%. Aku lupa mengecasnya. Untuk menghemat baterai, aku matikan handphoneku karena aku pikir siapa tahu ketika sampai di Jogja aku membutuhkannya. Kulihat jalanan pun lumayan ramai ketika itu. Sampai tiba-tiba hujan gerimis turun di malam itu. Aku segera berlari kecil ke arah sebuah pohon besar yang daunnya rimbun, sekedar untuk melindungiku agar tidak kebasahan oleh air hujan. Dari kejauhan terlihat sebuah bus melintas ke arahku. Begitu aku hendak memberhentikannya, ternyata itu bukan jurusanku. Aku pun sedikit kecewa. Padahal aku sudah antusias, apalagi mengingat kondisi badanku yang sudah sangat lelah. Satu persatu bus melintas ke arahku, tapi tujuan Yogyakarta belum ada. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam. Gerimis pun sudah reda. Aku melihat ada sebuah bus lumayan besar dengan tujuan Yogyakarta. Segera aku berlari melambaikan tangan untuk menghentikannya. Tapi begitu bus itu melintas di depanku, seorang konduktur kemudian berteriak, "Sudah penuh, Mas!" Bus pun terus melaju. Lagi-lagi aku kecewa dibuatnya. Ada rasa menyesal kenapa tadi tidak memaksakan diri saja ke terminal, walaupun agak jauh. Lagian, keluargaku pun berpesan agar aku ke terminal saja. Kondisi jalanan mulai semakin sepi. Kendaraan yang melintas pun kuperhatikan hanya sesekali. Aku berniat untuk kembali saja ke rumah nenek dan beristirahat malam itu. Namun begitu aku baru berjalan beberapa langkah untuk pulang, aku melihat ada sebuah bus datang ke arahku. Di kaca depan bus itu tertuliskan Jogja. Aku pun mengangkat tanganku sebagai tanda agar bus itu berhenti. Dan benar saja, bus itu akhirnya berhenti. Rasanya hati ini bahagia sekali. Rencana pulang pun akhirnya jadi. Aku segera bertanya pada kondekturnya, "Jogja, Pak?" Kondektur itu hanya mengangguk dengan wajah datar tanpa sepatah kata pun. Tanpa pikir panjang, aku langsung naik melalui pintu depan. Aku mulai mencari kursi yang masih kosong. Ternyata kondisi bus itu lumayan penuh. Ada kursi kosong di belakang. Seingatku nomor 33 atau 34, di dekat pintu keluar. Kemudian aku melangkahkan kaki ke sana. Sambil berjalan ke kursi itu, aku sesekali melihat penumpang-penumpang yang lain. Hampir semuanya dalam posisi tertidur. Begitu sampai di kursiku, aku segera duduk, mengatur posisi kursi agar sedikit turun ke belakang, lalu menyandarkan tubuhku yang sudah sangat lelah ini. Aku berharap segera tertidur dan bangun ketika sudah sampai di Jogja. Sambil aku berusaha memejamkan kedua mataku,
Aku perhatikan bus ini sangatlah bagus. Terlihat kursinya seperti baru dan empuk. Setiap sisi bus ini mulus, tidak ada lecet sedikit pun. Karpetnya bersih, kain gordennya pun wangi. Bahkan seingatku, suara mesin bus ini pun mulus sekali. Nyaris tidak terdengar berisik. Bus ini cukup luas, sehingga kakiku enak sekali untuk diselonjorkan. Ya, mudah-mudahan aku tidur nyenyak malam ini, ucapku dalam hati. Kuarahkan pandanganku ke kiri. Kulihat dari jendela. Sepertinya bus ini sudah mulai memasuki tol. Hujan gerimis pun kembali turun membasahi jendela, semakin mendukungku untuk terlelap malam ini. Tak terasa dinginnya AC membuat mataku terpejam. Dan waktu yang aku sendiri tidak tahu jam berapa, tiba-tiba aku terbangun dan saat ini bus sudah berhenti. Kulihat dari jendela, sepertinya bus sedang berada di tempat peristirahatan, karena di sana terdapat tempat makan. Kuperhatikan sekeliling bus ini kosong. Mungkin semua penumpangnya sedang istirahat atau ke kamar mandi. Aku yang masih mengantuk pun melanjutkan kembali tidurku. Belum sempat aku memejamkan mata, aku teringat bahwa aku belum ditagih bayar tiket. Seketika itu, ku coba bangun dari kursiku. Ketika aku hendak bangun, kulihat di seberang tempat dudukku ada seorang pria kurus yang sedang memandangiku. Posisi badannya tegap menghadap ke depan, namun kepalanya melihat ke arahku, setengah menunduk. Saat kulihat balik, orang itu tetap saja memandangiku dengan senyum yang sedikit seram menurutku. Karena tidak nyaman, aku tinggalkan dia dan segera turun dari bus mencari kondektur. Aku berjalan menuju tempat makan itu. Namun anehnya, tempat makan itu sepi sekali. Tidak ada orang. Ku cari-cari di setiap sudut. Tidak ada seorang pun aku temui. Aku pun tidak mau ambil pusing. Kemudian aku berjalan kembali ke dalam bus dan melanjutkan tidur. Yah, nanti juga ditagih, pikirku. Ketika aku masuk bus, pria itu sudah tidak ada. Oh, mungkin ikut turun, pikirku. Aku mencoba tidur kembali. Namun baru saja mata terpejam beberapa detik, terdengar suara gaduh. Awalnya aku sempat mencoba mengabaikan suara itu, tapi semakin dibiarkan, suara itu semakin berisik. Didorong rasa penasaran dari mana sumber suaranya, aku pun mencari tahu. Ternyata dari belakang kursi paling ujung, di belakang kursiku. Dari kursiku terlihat sebuah dus coklat. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi bergerak-gerak. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Ku dekati dus itu, dan gerakannya semakin kencang. Jujur, aku sedikit takut waktu itu. Bayanganku kemungkinan ini ular atau semacamnya. Sebenarnya aku agak ragu-ragu juga membukanya. Tapi karena terus berisik dan mengganggu tidurku,
maka ku beranikan diri untuk membukanya. Dengan perlahan, kerdus itu aku buka. Dan ternyata di dalamnya ada sesuatu yang mirip sebuah plastik hitam. Namun begitu aku mencoba menyentuhnya, jantungku benar-benar dibuat terkejut setengah mati. Karena tiba-tiba benda itu terbalik dan menghadapku. Kulihat itu adalah sebuah kepala seorang manusia dan sedang tertawa memandangiku. Refleks aku lempar kerdus itu, dan kepala itu seketika bergerak-gerak, melompat keluar dari kerdus, menggelinding di antara kursi yang berjajar-jajar di bus itu. Yang kuingat, mulutnya menyeringai dengan mata melotot kepadaku. Wajahnya seram sekali, penuh dengan luka-luka. Tak lama kemudian tercium bau busuk yang menyeruak di bus itu. Aku yang ketakutan menjadi panik dan berlari keluar bus sambil berteriak minta tolong. Saat aku berlari keluar dari bus, baru kusadari satu hal. Bus ini bukan lagi bus bagus yang aku naiki, melainkan berubah menjadi bangkai bus yang sudah terbengkelai. Aku pun terus berlari ke arah gerbang keluar warung makan ini dengan terus berteriak mencari pertolongan. Karena di dalam bangunan ini aku tidak menemui siapapun. Sampai akhirnya ada dua orang bapak-bapak menghampiriku. Kedua bapak itu bertanya, kenapa aku berteriak sambil berlari-lari minta tolong. Aku pun menjelaskan semua kejadiannya. Bapak-bapak itu kemudian bertanya, di mana aku melihatnya. Namun, saat aku tunjukkan lokasinya, kedua bapak-bapak itu saling memandang keheranan. Karena bus yang aku naiki tadi sudah tidak ada. Dan warung makan yang aku lihat tadi adalah sebuah areal pemakaman tua yang di dalamnya ada semacam bangunan sisa-sisa bekas kebakaran. Melihat ada yang aneh, kedua bapak-bapak itu mencoba menenangkanku dan mengajakku ke sebuah warung kopi dekat situ. Di sana mereka menyuguhkanku dengan teh manis hangat. Dan mereka pun menjelaskan banyak sekali kejadian aneh di jalan raya ini. Mulai dari kecelakaan, ada penampakan gaib, dan juga mereka sering melihat korban tabrak lari tergeletak di pinggir jalan. Namun setelah korban itu didekati, korban itu malah menghilang. Mereka pun menjelaskan kalau aku tadi berlari-lari mengelilingi bangunan bekas terbakar di pemakaman tua yang memang sudah lama sekali kurang terurus. Salah seorang bapak tadi pun mengantarkanku untuk mengambil tasku yang tertinggal di bus gaib itu. Dan benar saja, tas itu kulihat sudah bersandar di sebuah papan batu nisan di salah satu pemakaman itu. Oke, terima kasih kepada Mas Kisah Misteri atas kiriman ceritanya kepada saya. Dan sepertinya saya sudah pernah ya menceritakan tentang bus gaib ini ya. Bus setan kalau nggak salah judulnya waktu itu di salah satu video saya. Cuman memang alur ceritanya berbeda. Jadi ya beda aja gitu. Cuma topiknya sama-sama transportasi gaib. Oke, itu saja yang bisa saya ceritakan malam ini.
dan semoga kalian semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.